Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 5 SD Negeri 3 Dambiarum? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Pagi ini Pak Guru akan memberikan sedikit pembelajaran walaupun lewat online atau tidak bertemu langsung. Aku harapkan kamu tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mulai, Pak Guru juga akan sapa Bapak dan Ibu kalian yang ada di rumah. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga panjenengan sehat-sehat selalu. Tetap bimbing anak-anaknya untuk menjadi generasi yang sukses, generasi emas ya. Mari sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita sebelum mulai, kamu lihat dulu buku PAI dan BP, buku pendidikan agama Islam dan buku properti kelas 5 pada halaman pertama. Sebelumnya lihat daftar isi dulu bahwa nanti di semester pertama atau semester 1 kelas 5 kamu akan mempelajari 5 pelajaran ya. Jadi yang pertama mari belajar Al-Quran, surat Atin, kemudian yang kedua mengenal nama Allah dan kitabnya, kemudian pelajaran 3 cita-citaku menjadi anak yang soleh, pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah, pelajaran 5 Rasul Allah idola Tuhan. Untuk itu mari kita pelajari pelajaran pertama, yaitu mari belajar Al-Quran surat Atin. Sudah siap? Bukunya sudah dibuka, halaman pertama. Perlu diketahui bahwa setiap akan membaca Al-Quran, kamu juga punya tata cara atau punya adab, ya, punya aturan. Jadi tidak sembarangan kamu terus dalam keadaan yang tidak baik kemudian membaca Al-Quran kurang pas, ya. Jadi tata cara membaca Al-Quran itu dimulai dengan kamu suci dulu ya. Suci itu berarti kamu harus berwudu supaya kamu bisa untuk memegang Al-Quran atau diperbolehkan memegang Al-Quran itu harus wudu ya. Kemudian yang kedua selain wudu, berpakaian yang bersih atau rapi ya, bersih ya. Jadi tidak baca Al-Quran dalam keadaan mohon maaf nih ya, bajunya tidak ada lengannya atau misalnya celananya pendek, boleh ya. Jadi yang pertama wudu, kemudian pakaian rapi bersih, kemudian duduk dengan tenang, tidak usah tergesa-gesa, kamu tidak sedang tertekan, kamu harus tenang. Kemudian kamu baca yang pertama yaitu ta'awudz. Nah, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kamu baca basmalah, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, kita mulai. Nah, sekarang kita mulai belajar untuk membaca surat Atin. Nah, perlu diketahui kamu juga harus bisa mengidentifikasi atau mengetahui tanda baca apa saja yang ada di surat Atin. Ya, perhatikan, kamu bisa buka halaman 2 itu. Perhatikan tanda baca, ada fathah, kasroh, domah, kemudian sukun, dan yang terakhir tasdid. Nah, tanda-tanda baca itu nanti akan muncul di surat Atin. Nah, contohnya kalau tanda baca tasdid itu kan tanda baca yang dibaca double. Berarti kalau ada di sini summa huruf fa dan mim itu kenapa dibaca summa tidak suma? Nah, itu karena ada tasdidnya menjadi summa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kamu lanjutkan, yaitu bacalah dari sebelah kanan, membaca Al-Quran dari sebelah kanan ya, dari sebelah samping kanan. Kalau dari sebelah kiri nanti nggak bisa dibaca ya.
Kemudian huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris dalam bukumu itu tidak dibaca ya. Huruf yang tidak berharokat atau yang tidak ada tandanya sama sekali itu tidak usah dibaca. Nah, contohnya watini, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Nah, itu jadi dia tidak usah dibaca. Watini langsung watini ya. Alif lamnya tidak ada tanda baca sama sekali, berarti tidak usah dibaca. Kemudian perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Tuh, ada lagi yang harus kamu ketahui di dalam huruf atim itu ada huruf yang namanya huruf qalqalah. Nah, yang mana qalqalah itu ada dua. Nah, ini bisa dilihat di dalam gambar ini. Qalqalah itu ada dua ya. Ada qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, ini kamu bisa baca sendiri apa itu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Setelah kamu tahu huruf qalqalah itu atau qalqalah itu ada dua, kamu juga harus tahu huruf qalqalah itu apa saja. Ada qaf, dal, ta, ba, kemudian jim ya, atau biasa disebut qatbu jadi. Nah, kalau sudah kamu bisa membaca surat atin ya. Dengarkan dulu, akan bacakan surat atin dengan tartil pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahu. Nanti kamu perlu perhatikan ciri-ciri qalqalah sugro dan kubro. Di situ kamu bisa bedakan di dalam tabel ya. Jadi kalau ada qalqalah huruf sukun, huruf qalqalah yang sukun di tengah kalimat itu disebut qalqalah apa? Kamu lihat di tabel ya. Kemudian kamu juga lihat halaman 3 pada tabel itu dibaca contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Nah, itu membaca sampai halaman 4 tabelnya contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Baca ya, dipelajari. Kemudian tugasnya ini cukup mudah, yaitu kamu cukup mengirim pesan suara lewat WhatsApp ke nomor ini. Nah, kamu baca surat atin dengan bimbingan orang tua sampai selesai, kamu kirimkan lewat pesan suara di WA ya. Kalau kurang jelas, kamu juga bisa bertanya via atau lewat WA ya. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.